Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, para jemaah salat subuh Masjid Dagang Muttaqin Pasar Simpang Ampek Pasaman Barat yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah pada pagi ini, pagi Minggu ya, Minggu terakhir bulan Desember. Minggu depan mungkin kita sudah masuk Januari. Biasanya orang beriman peralihan tahun mesti berpikir, mengevaluasi, menilai perjalanan hidup setahun yang sudah ditinggalkan atau yang akan ditinggalkan, dan membuat perencanaan setahun ke depan. Begitu seharusnya orang Islam. Peralihan tahun Masehi, tahun miladi, peralihan tahun hijrah, peralihan bulan, bertukar bulan juga, bertukar minggu juga. Orang dulu bertukar hari juga. Subhanallah. Bertukar hari, mereka berpikir, pagi ini berpikir apa yang saya buat tadi malam. Jam berapa saya bangun? Berapa Quran saya tadi malam? Sore begitu juga. Bila kita berada di sore hari ini apa penghasilan saya? Apa kemajuan, pencapaian saya? Apa perolehan saya? Begitulah ya seharusnya. Yang jelasnya dalam salat tadi kita selalu baca juga ayatnya, ayat surah At-Tahrim namanya ya. Juz 28 akhir sebelum juz 29 Tabarakallazi biyadihil mulk. Sebelumnya surah At-Tahrim. Di situ ada ayat yang nanti kita akan ditanya di sana. Ayah akan ditanya, suami akan ditanya. Karena di sini sudah dihimbau, sudah dipanggil, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai mereka yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Nanti ayat sesudahnya, kalau kita perhatikan ayat suratul Muluk, sesudah surat Tahrim, di sana ditanya, orang yang masuk neraka itu ditanya. Apa pertanyaan di sana nanti? Alam ya'tikum nazir, katanya. Orang yang masuk neraka akan ditanya, kalau mereka sudah berada dalam neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap dimasukkan, kalau di sini ulqiya itu dicampakkan. Masuk neraka itu mencampak saja. Dilemparkan. Setiap dilemparkan satu kumpulan, mereka berkumpulan-kumpulan. Subhanallah. Contohnya lah ya, kumpulan Pasaman Barat. Mudah-mudahan kita selamat ya. Ataupun ikut organisasinya, ataupun mengikut sukunya. Mungkin saja kita tidak tahu. Yang penting masuk neraka itu, masuk surga juga disebut dalam surah Az-Zumar. Mereka juga berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap dilemparkan sekumpulan, ditanya oleh petugas di sana, Pak, Bu, alam ya'tikum nazir? Tidak sampai kabar berita sama ibu, tidak sampai kabar berita, pembawa berita. Nazir itu pembawa berita. Kita sekarang menyampaikan berita yang dibawa Muhammad, dibawa Rasulullah SAW. Kita sampaikan, kita kembangkan. Orang yang tahu wajib menyampaikan. Orang yang tak tahu wajib belajar. Kalau masuk neraka, orang itu nanti ditanya,
Tidak sampai cerita ke bapak dulu dah. Nazir, pembuat berita, tidak sampai message. Ditanya nanti. Sini dijawabnya bala. Jawabnya bala. Ada yang berceramah, ada yang berkhutbah, ada yang buat pengajian. Qad ja'ana, dah sampai sudah katanya. Fakadzabna, kami mendustainya. Kami tidak percaya. Ada penyampaian, kami tidak dengar. Subhanallah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Malah mereka beranggapan Quran ini tidak perlu sama dia. In antum illa fi dhalalin mubin. Bahkan ada yang membohongi pembawa berita tadi, mendustai. Mereka selanjutnya menjelaskan, lau kunna nasma, kalau kami dengar dulu dengan baik, setiap pengajian dilaksanakan, disampaikan, au naqil, kami fikirkan apa yang kami dengar itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak akan masuk neraka kami. Subhanallah. Jadi faktor utama penyebab orang itu masuk neraka dah jelaskan ini, tidak mau mendengar, tidak mau berfikir. Subhanallah. Dikasih telinga, ada ayat lain, ya, ayat dalam surah Al-A'raf ini lebih jelas lagi, nanti bapak pulang ke rumah bisa dicek, bisa disimak, di sini lebih jelas katanya, walaqad zara'na, ayat 179 suratul A'raf halaman 174. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kami sediakan neraka jahanam itu, jelas ini untuk kebanyakan jin dan manusia. Apa sifatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tapi tidak mau memikirkan agama Allah, kalamullah. Walau a'yunun, ada mata tapi tidak mau melihat. Walau adhanun la yasma'un, ada telinga tidak mau mendengar. 3 faktor utama di sini. Kalau dalam surah Muluk tadi 2 saja, mendengar dan berfikir. Di sini tambah dengan melihat. Tambah dengan melihat. 3 fasilitas utama: pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau dalam surah Muluk juga ada disebut tentang hati. Ayat 23 suratul Muluk halaman 563, huwallazi ansha'akum, qul huwallazi ansha'akum, katakanlah Allah itu yang menjadikan kamu. Wa ja'ala lakumus sama, dikasihnya kamu telinga untuk mendengar, wal absar, mata untuk melihat, wal afidah, hati. 3 fasilitas penting: pendengaran, penglihatan, dan hati. Qalilam ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Berarti apa? Kebanyakan itu tidak ingat menggunakan fasilitas tadi. Tidak ingat menggunakan fasilitas tadi. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita diseru dalam surah apa tadi? Surah At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemarin ada bercerita ya, tapi tidak habis ceritanya. Cerita pulang dari Lubuk Sekaping 2 hari yang lalu, sholat maghrib di masjid di pasar musola barangkali, musola di pasar Kinali, musola Al-Falah. Belum azan, orang sudah ramai ada duduk di masjid. Mereka menunggu azan. Ada seorang anak kecil sempat ngomong dengan anak tuh, nak, siapa namamu nak? Abi katanya. Abi itu bahasa Arabnya ayah, ayahku. My father, ayahku. Abi, nama kau nak? Ya. Nama penuhnya apa? Namanya katanya Uwais Al-Farabi. Rupanya Al-Farabi namanya. Dipanggil Abi. Anak itu berakhlak, pakaiannya baik, sopan, kemas. Dia ada sejadah kecil di depannya.
Sudah pandai baca Quran nak? Sudah. Juz berapa sudah? Juz 22. Kau kelas berapa? Kelas 3. Siapa mengajar kau Al-Quran? Ayah. Tengok. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana ayahmu? Tua katanya. Rupanya ayahnya sebelah kiri, anaknya sebelah kanan. Entah dengar ayahnya, saya tanya anak itu tidak. Mungkin ayahnya tidak dengar, ayahnya asik berzikir. Oh, mudah-mudahan engkau nak jadi anak yang saleh nak. Kita gembira menengok anak duduk di masjid, duduknya tertib, duduknya beradab seperti orang yang sudah matang. Karena apa? Pendidikan ayah dan ibunya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam perjalanan pulang dari Lubuk Sekaping singgah di Simpati. Ada di sana Dun Sanak juga lah. Cerita sama dia. Mereka sekian orang bersaudara. Ada seorang yang sekolah pesantren. Dia cerita ini. Kan bahasanya bahasa kampung. Yang tidak sekolah pesantren itu katanya itu menurut dia lah ya, itu tidak sempurna manusianya itu katanya. Karena mereka bukan memikirkan Allah, bukan memikirkan hidup sesudah mati, memikirkan hidup di atas bumi temporary, sementara saja. Seorang itulah yang akan menyelamatkan nanti, yang akan mendoakan kami waktu meninggal katanya. Yang lain mengaut kekayaan Allah di bumi Allah, tapi tidak ingat Allah. Kebanyakan manusia mencari kekayaan Allah di bumi Allah, dipanggil Allah tidak didengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih di atas tempat tidur. Yang sekolah pondok inilah yang akan menjaga kami nanti katanya, yang akan membimbing anak cucu di kemudian hari. Yang lain mencari yang akan tinggal. Kebanyakan manusia mencari yang akan tinggal. Kalau ingin mencari yang akan dibawa, datanglah ke masjid. Rajalah baca Quran, rajalah mendengar pengajian, tausiah. Itu diantara pengalaman indah yang pergi sehari saja ya, tidak bermalam. Malamnya sudah ada di rumah. Subhanallah, subhanallah. Jadi 2 pengajaran abad. Yang ketiga kemarin juga sudah disebut. Yang ketiga singgah di Masjid Al-Yatim namanya, Bancah Laweh, Malompah. Jumpa jemaah yang selalu ketemu di Simpang Ampel. Oh bapak mampir ya. Bapak ini datang dari Lubuk Sekaping menuju Pasaman Barat. Kita dari Pasaman Barat menuju Lubuk Sekaping. Dia singgah di masjid untuk sholat duha. Jumpa bapak tuh. Pak, kalau bapak sholat duha di pagi hari singgah di masjid, bapak dapat nilai seperti berumrah. Berumrah. Kita sekarang sholat subuh di masjid dagang, datang ke masjid di pagi hari, beruduk di rumah dengan sempurna, berniat dengan ikhlas, dapat nilai seperti naik haji. Dapat nilai naik haji setiap orang yang datang ke rumah Allah untuk sholat fardu, bukan subuh saja. 5 haji satu hari, 5 kali. Kemudian kalau ada pengajian ringkas, tausiah, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dapat 1 haji lagi. Jadi 1 pagi 2 haji. 2 haji. Inilah yang akan dibawa itu. Ini mencari yang mau dibawa. 2 haji 1 hari. Bagi bapak yang sabar menunggu nanti sholat duha di sini, 1 umrah. Jadi 1 pagi 2 haji 1 umrah. Ini yang akan dibawa tuh. Jadi kalau kita berjalan kemana, naik mobil, kalau ada time waktu untuk sholat duha, kita singgahlah. Kalau kita mampir untuk sholat fardu, dapat bonus ibadah haji. Insya Allah ya. Tapi syaratnya dalam hadis itu beruduk dari rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan kita hanya mencari yang akan tinggal, carilah yang akan dibawa. Yang tinggal itu dicari juga, tapi jangan dirintangi oleh yang mencari yang akan dibawa.
Kata Yahya bin Mu'adz, ada orang, manusia itu ada 3 kelompok. Ada orang mencari yang akan tinggal saja, tidak dipikirnya akan dibawa. Itu katanya orang itu hancur binasa. Ini kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ada orang mencari yang akan dibawa saja, yang akan tinggal sederhana saja, tidak sibuk dia memikirkan yang tinggal. Ada orang yang mencari yang akan tinggal, dicarinya tapi untuk dimanfaatkannya untuk mencari yang akan dibawa. Mencari pitih untuk belanja akhirat, mencari pitih untuk berderma, untuk berinfak, untuk berzakat, untuk membantu, untuk sponsor. Itu katanya orang yang paling top. Kalau dia masih sehat, masih mampu, bagus. Mencari pitih dengan niat mencari yang akan dibawa, bukan mencari yang akan tinggal saja. Jadi niat itu penting ya, niat itu penting. Mudah-mudahan kita dijaga Allah. Yang jelasnya jangan lupa nanti melihat ayat 6 surah At-Tahrim yang menghimbau kita untuk menjaga diri dan keluarga daripada azab neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. In uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa na'udzu bika mink. La nuhsi thanan 'alaik, la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.